Nah, untuk menentukan keterlibatan itu, maka kita ingin menyatakan perang dengan mereka. Negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat itu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Freddy dari getnn.com. Penegasan aja untuk kepala badan. Patut diduga ada dua hal tadi, penipuan murni mengambil keuntungan atau memang bagian dari strategi menurunkan semangat atau perjuangan dari tekad yang dipimpin oleh kepala badan dalam memberantas mafia pengiriman TKI persoalan. Beberapa waktu lalu kepala badan pernah bicara di media center DPR misalnya, juga telah membuat terobosan dan kembali menyerukan waktu itu soal ada banyak regulasi yang perlu dibenahi. Saya memulai itu kenapa? Karena itu bicara sistem. Barangkali kalau Anda kan masih ada orang yang tertipu misalnya PJTKI atau juga bagi korban-korban yang lain, artinya informasi ini belum cukup masuk di masyarakat sehingga mudah tertipu meskipun misalnya. Nah, saya ingin bagaimana langkah kepala badan ke depan membenahi regulasi, misalnya tadi soal core untuk masyarakat, ada peraturan PMK dan lain sebagainya. Apa langkah ke depan dan kira-kira deadline-nya sampai kapan? Terima kasih. Ya. Perbaikan dari hulunya menjadi penting ya, sebagai bagian upaya sistematis untuk menjawab dan menyelesaikan problem-problem akut, problem-problem laten yang selama ini terjadi dan seolah-olah tidak bisa diselesaikan ya, secara kelembagaan, secara institusional. Siapapun yang akan memimpin kepala badan, ya berapa kali pun rezim pemerintahan yang berganti, sehingga perbaikan sistem ini menjadi keseriusan dan concern kami setelah munculnya Undang-Undang 18 2017 ya, kemudian beberapa RPP ada yang sudah diterbitkan, ada yang sudah masuk tahap harmonisasi, dan setelah itu turunannya nanti akan muncul Permenaker. Sudah ada Permenaker yang dikeluarkan dan ada yang sudah masuk dalam tahap harmonisasi dan yang lainnya masih dalam tahap pembahasan, dan kemudian juga peraturan kepala badan. Tadi disinggung tentang Permenko, kita sudah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian terkait masukan kita sebagai bentuk gugatan atas Permenko masa lalu, di mana PMI yang tidak bisa mendapatkan akses untuk meminjam langsung ya, uang di bank dalam bentuk kur PMI, yang selama ini upaya pembatasan itu justru menguntungkan pihak tertentu yang mengatasnamakan koperasi ya, secara channeling mereka meminjam langsung uang ke bank dengan bunga kur 6%, dan uang itulah yang dipinjamkan ke PMI dan PMI dibebani dengan bunga 21 sampai 27%. Ini juga sindikat kejahatan lainnya di luar sindikat dan kejahatan yang kita sebut adalah sindikat pengiriman pekerja secara ilegal yang sedang serius dihadapi oleh BP2MI. Pertama, dengan kita mendorong ya, beberapa substansi untuk perubahan Permenko tadi agar peminjaman langsung ke bank dalam bentuk kur PMI bisa directly dilakukan oleh PMI ke bank. Tidak harus ada lembaga lain yang seolah-olah mereka menjadi perwakilan PMI. Yang kedua, tanggal 17 juga nanti kita akan menerbitkan peraturan kepala badan tentang pembebasan biaya penempatan. Jadi PMI tidak perlu lagi dibebani dengan biaya-biaya penempatan, yang semua ini kita akan serahkan nanti kepada negara memiliki tanggung jawab ya, untuk mengambil alih beban biaya yang selama ini menjadi beban PMI, dan yang kedua kita serahkan kepada negara penempatan, user atau pihak pengguna ya, atau yang mempekerjakan. Nah, mudah-mudahan ini juga tentu mendapatkan dukungan semua pihak. Banyak pihak yang gerak, banyak pihak yang marah tentu ya. Dan bahkan mereka menganggap bahwa kebijakan ini menjadikan ancaman bagi mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kami harus menjadi antek perusahaan? Apakah kami harus menjadi budak ya, orang-orang berduit? Kami ingin menegaskan bahwa BP2MI hanya akan menjadi budak dan babu bagi para PMI. Jadi pekerja sesungguhnya bagi PMI adalah BP2MI, karena PMI bagi kami adalah warga negara VVIP yang harus mendapatkan perlakuan penuh rasa hormat negara, yang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana disampaikan Pak Jokowi. Pesan tanggal 9 saat saya ketemu di Istana Negara jelas meminta saya BP2MI untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada PMI, dan yang kami lakukan ini adalah kebijakan-kebijakan ya, sebagai penjabaran atas pemaknaan perintah seorang presiden, yaitu lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian untuk yang kedua. Yang ketiga adalah